Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldi Bagus Nur Pratama dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang paradigma Quran dalam pengembangan sains dan teknologi, yaitu tentang pendahuluan dan penutup. Oke, yang pertama pendahuluan. Perseteruan antara agama dan ilmu pengetahuan sains merupakan isu klasik yang sampai saat ini masih berkembang di dunia barat dalam wujud sekularisme. Tapi Islam tidak mendekati persoalan sains ini dari sudut pandangan tersebut karena Al-Quran dan Al-Sunnah telah memberikan sistem yang lengkap dan semuanya yang mencakup semua aspek di kehidupan manusia, termasuk kegiatan-kegiatan ilmiah atau penyelidikan ilmiah. Jadi di mana masing-masing bagian memberikan penyelesaian terhadap lainnya dengan semangat ajaran Al-Quran. Para ilmuwan muslim tampil dengan sangat mengesankan dalam setiap bidang ilmu pengetahuan. Pengaruh Al-Quran ini tidak saja diakui oleh kalangan ilmuwan muslim zaman dahulu seperti Al-Ghazali, Al-Suyuti. Bahkan sarjana barat pun mengakuinya seperti R. Levy. Yang kedua, George Sarton. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas prinsip-prinsip dasar kegiatan ilmiah dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, prinsip istiqaf. Prinsip istiqaf merupakan salah satu prinsip dasar yang digariskan oleh Al-Quran dalam mendukung dan menetapkan kegiatan ilmiah. Konsep istiqaf ini berkaitan Takbit volume 15 nomor 1 edisi Juni 2010 131 erat dengan fungsi kekhalifan manusia. Dalam Islam, konsep kekhalifan memiliki sifat yang multidimensional. Nah, yang kedua, prinsip keseimbangan. Prinsip dasar lainnya yang digariskan oleh Al-Quran yaitu keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, spiritual, dan material. Prinsip ini dibahas secara luas dan mendalam di dalam Al-Quran dengan mengambil berbagai bentuk ungkapan. Manusia disusun oleh Allah dengan susunan dan ukuran tertentu. Lalu diperuntukkan bumi ini dengan Takbit volume 15 nomor 1 edisi Juni 2010 132 kehendaknya untuk memenuhi kebutuhan susunan yang membentuk manusia. Nah, yang ketiga, prinsip tazkir. Tazkir juga merupakan dasar yang membentuk pandangan Al-Quran tentang alam semesta atau kosmos. Dan tidak dapat dipungkiri, manifestasi prinsip ini ke dalam kehidupan real manusia harus ditopang oleh ilmu pengetahuan. Alam semesta ini atau langit, bumi, dan seisinya telah dijadikan oleh Allah untuk tunduk kepada manusia. Allah telah menentukan dimensi, ukuran, dan sunah-sunahnya yang sesuai dengan fungsi dan kemampuan manusia dalam mengelola alam semesta secara positif dan aktif. Dan yang terakhir yaitu prinsip keterkaitan antara makhluk dengan Khalik. Prinsip penting lainnya adalah keterkaitan antara sistem penciptaan yang mengagumkan dengan Sang Pencipta yang Maha Agung. Ilmu pengetahuan adalah alat yang mutlak. Takbit volume 15 nomor 1 edisi Juni 2010 133 untuk memberikan penjelasan dan mengungkapkan keterkaitan itu. Ilmuwan-ilmuwan muslim klasik telah menghabiskan sebagian besar umumnya untuk mengadakan pengamatan dan penelitian terhadap fenomena alam, dan akhirnya mereka sampai kepada kesimpulan yang pasti dan tidak dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya di balik semua realitas yang diciptakan makhluk, pasti ada yang menciptakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Putra Wicaksono dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dimensi sains dan teknologi menurut Al-Quran. Sebenarnya saya akan menjelaskan apa itu perbedaan sains dan teknologi. Sains menurut Baikuni adalah himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai konsensus para pakar
melalui penyimpulan secara rasional mengenai hasil-hasil analisis yang kritis terhadap data pengukuran yang diperoleh dari observasi pada gejala-gejala alam. Sedangkan teknologi adalah himpunan pengetahuan manusia tentang proses pemanfaatan alam yang diperoleh dari penerapan sains dalam kerangka kegiatan yang produktif ekonomis. Lalu, ada beberapa pandangan dari Al-Quran tentang sains dan teknologi. Salah satunya adalah dari surat Al-Mujadalah ayat 11 yang isinya artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Lalu yang kedua yaitu dari surat Al-Iqra ayat 1-5. Kata Iqra menurut Quraisy Shihab diambil dari akar kata yang berarti menghimpun. Dari menghimpun lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca baik yang tertulis maupun tidak. Sedangkan dari segi objeknya, perintah Iqra itu mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh manusia. Dalam konteks sains, Al-Quran mengembangkan beberapa langkah atau proses sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk mengenali secara sesama alam sekitarnya, seraya mengetahui sifat-sifat dan proses alamiah yang terjadi di dalamnya. Perintah ini misalnya ditegaskan di dalam surat Yunus ayat 101. Lalu yang kedua, Al-Quran mengajarkan kepada manusia untuk mengadakan pengukuran terhadap gejala-gejala alam. Hal ini diisyaratkan di dalam surat Al-Qamar ayat 149. Lalu yang ketiga, Al-Quran menekankan pentingnya analisis yang mendalam terhadap fenomena alam melalui proses penalaran yang kritis dan sehat untuk mencapai kesimpulan yang rasional. Persoalan ini dinyatakan dalam surat An-Nahl ayat 11-12. Tiga langkah yang dikembangkan oleh Al-Quran itulah yang sesungguhnya yang dijalankan oleh sains hingga saat ini, yaitu observasi atau pengamatan, lalu pengukuran, lalu menarik kesimpulan atau hukum-hukum berdasarkan observasi dan pengukuran itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sala Anissa Fitri dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang implikasi pandangan Al-Quran tentang sains dalam proses pembelajaran. Di sini ada 4 pola yang menggambarkan hubungan relasi agama dan sains. Ada konflik, independensi, dialog, dan integritasi. Yang pertama konflik, yaitu menggambarkan bahwa agama dan sains saling bertentangan. Nah, pandangan ini juga menyebabkan agama menjadi terkesan menegasi kebenaran yang diungkap di dunia sains. Kemudian yang kedua, independensi, yaitu adanya perbedaan wilayah kekuasaan antara agama dan sains. Maksud wilayah di sini adalah keduanya tidak saling menegasi. Ilmu pengetahuan bertugas memberi jawaban tentang proses kerja sebuah penciptaan dengan mengandalkan data publik yang objektif, sementara agama berkuasa atas nilai dan memberi makna yang lebih besar bagi kehidupan seseorang. Kemudian yang ketiga ada dialog, yaitu adanya perbandingan satu sama lain antara agama dan sains. Dari perbandingan itu maksudnya bisa dipecahkan melalui kajian agama atau sebaliknya. Jadi dari perbandingan itu bisa saling menguntungkan antara agama dan sains. Kemudian yang keempat ada integritasi, yaitu menggambarkan bahwa agama dan sains merupakan dua sisi yang sama, yang tidak berbeda. Jadi
Jadi di integritasi ada dua teori. Yang pertama ada teori natural dan alam. Teori natural sendiri adalah memandang bahwa temuan ilmu pengetahuan itu ialah sarana mencapai Tuhan. Sedangkan teori alam menganggap bahwa pertemuan dengan Tuhan itu harus senantiasa di-upgrade sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Dan sejak pertama kali diturunkan Al-Quran, telah mengisyaratkan pentingnya ilmu pengetahuan dan menjadikan proses pencariannya sebagai ibadah. Di samping itu, Al-Quran juga menegaskan bahwa satu-satunya sumber ilmu itu adalah Allah. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada dikotomi ilmu dalam pandangan Al-Quran. Jadi tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang serasa tegas maupun samar yang memberi petunjuk bahwa agama dan sains itu merupakan dua sisi yang berbeda. Nah, dengan demikian, dalam pandangan Al-Quran, sains dan agama itu merupakan dua hal yang terintegrasi. Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses mengamati, menemukan, memahami, dan menghayati sunnatullah yang berupa fenomena alamiah maupun sosial. Kemudian akan diaplikasikan pemahaman tersebut bagi kemaslahatan hidup manusia dan lingkungannya, serta memberikan kesadaran adanya Allah dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna sebagai tujuan hakiki dari kegiatan pembelajaran. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan ini akan membimbing peserta belajar kepada kesadaran adanya realitas tentang prinsip-prinsip dasar kegiatan ilmiah yang digariskan Al-Quran itu harus dijadikan titik tolak dalam mempelajari subjek apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yaitu penutup. Islam pernah menjadi ahli dan penemu di berbagai bidang sains dan teknologi pada masa klasik. Namun sekarang kemajuan sains dan teknologi di abad 20 menyebabkan mayoritas umat Islam terpinggirkan. Namun sekarang kemajuan sains dan teknologi di abad 20 menyebabkan mayoritas umat Islam terpinggirkan. Langkah awal yang harus ditempuh oleh masyarakat di negara mayoritas Islam yaitu membongkar kembali pemahaman umat Islam terhadap agama yang dianut, persepsi umat Islam tentang ilmu dan persepsi-persepsi lainnya yang terkait dengan ilmu seperti sekolah agama dan ulama harus diluruskan. Demikian pula dengan terminologi amal soleh dan ihsan amat perlu diterjemahkan dalam konteks yang meliputi karya sains dan teknologi. Perkembangan pemahaman umat Islam terhadap agamanya itu mudah-mudahan dapat memotivasi untuk menekuni sains dan teknologi dengan landasan nilai-nilai Al-Quran. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dari hasil presentasi kami, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.